Eh, Perkenalkan, nama saya Raka Alkausar dari kampus Universitas Negeri Padang BP 21. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Eh, eh, saya di sini dalam rangka untuk membuat tugas akhir mata kuliah umum BK Bimbingan Konseling. Eh, Baik, dengan Bapak siapa? Saya Putra Vio, guru BK di SMA 1 Gunung Karang. Bapak udah berapa lama mengajar di SMA Gunung Karang? Ya, Bapak sendiri sudah mengajar kurang lebih 1 tahun. Ya. Bapak mengajar di kelas mana aja, Pak? Kalau untuk memegang kelas, semua kelas dipegang dari kelas 10, 11 sampai 12. Cuma di per kelasnya itu memegang 2 kelas, untuk menunjukkan 2 kelas. Begitu juga dengan guru BK lainnya yang ada di sini. Jadi kebetulan kita di sini guru BK ada 7 orang dan masing-masing guru BK-nya memegang 2 kelas, termasuk Bapak sendiri memegang. Kalau kelas 10 itu kelas 10 E6 sama kelas 10 E10. Kalau kelas 11-nya di kelas 11 F3, F13 dan F9. Ya. Terus kalau yang kelas 12 di kelas 12 IPS 1 dan 12 IPA 3. Jadi yang masuk kelas itu hanya kelas 10 dan kelas 12. Ya, hal itu disebabkan karena kalau kelas 10 kan dia memerlukan orientasi di sekolah, memerlukan pengenalan lingkungan sekolah, dan di mana kelas 10 itu juga masa transisi bagi siswa sendiri dari SMP menuju SMA, kan? Dan kelas 11 sendiri itu tidak masuk karena memfokuskan anak untuk belajar, fokus belajar. Tapi kalau ia membutuhkan BK, BK-nya tetap sedia, tetap mengontrol jika ada kesalahan atau permasalahan yang dialami anak, tetap pembinaan ke guru BK yang bersangkutan. Seperti Bapak tadi kelas F9, F13 itu tetap kalau ada masalah atau ada konsultasi dia tetap menghubungi Bapak. Terus kalau kelas 12 itu juga membutuhkan dia, yang pertama itu untuk informasi perguruan tinggi. Nah, yang kedua dia mengurus SMPP, ya SNPMB kalau sekarang ya. Jadi membutuhkan sekali banyak konsultasi dengan guru BK, dan itu juga dilakukan layanan klasikalnya. Gitu. Apa saja layanan BK yang tersedia di SMA Gunung Karang itu, Pak? Layanan BK, kalau layanan BK itu seperti yang sudah Bapak bilang, kita itu ada, kalau yang dasarnya kan ada pola 17 plus. Cuma di sini kita menerapkan yang 3 itu. Ada layanan dasar, layanan responsif, dan layanan peningkatan minat bakat. Nah, di layanan dasar itu sendiri ada itu terutama untuk kelas 10 yang seperti Bapak bilang tadi, ada orientasi perkenalan lingkungan SMA 1 Gunung Palang ini, di mana lokasi labor, di mana ruang UKS, dan pengenalan dengan guru-gurunya semua. Jadi anak-anak itu mendapatkan wawasan pengenalan lingkungan yang terutama sekali, karena bisa kita uji juga sampai anak itu 1 bulan 2 bulan dia masih bilang guru matematik, kan? Oleh karena itu guru BK memberikan pengenalan kepada anak tersebut. Contohnya seperti yang pertama menghafal nama guru, misalnya setidaknya nama guru yang masuk ke dalam ruangannya aja. Yang kedua mengenali seluruh guru yang mapel. Pokoknya tidak ada lagi yang bilang ibu matematik, tidak ada lagi yang bilang ibu agama gitu. Jadi itu yang diperlukan sehingga anak tersebut bisa mengenali gurunya, bisa tahu lokasi-lokasi yang penting, contohnya lokasi masjid, UKS, atau perpustakaan, ruang kelas. Terus nanti anak-anak itu diarahkan juga ke
pengenalan dengan kakak-kakak kelasnya. Nah, terus kita sebagai guru BK juga memberikan informasi apa aja yang akan diterima, apa aja yang dia bisa peroleh. Contoh ekskul. Iya, ekskul. Nah, ekskul itu juga penting bagi anak ya kan, Iya. sebab dia tidak tahu menyalurkan bakatnya kemana. Nah, itu tadi masuk ke layanan minat bakat juga itu. Terus layanan responsif. Layanan responsif ini bagi ananda kita yang datang ke ruang BK maupun itu di kelas, kita melaksanakan layanan responsif, yang mana kita menanggapi langsung permasalahan anak. Jadi kita langsung menanggapi permasalahan anak tersebut dengan baik itu dengan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok. Nah, itu tadi itu salah satu caranya. Kalau sifatnya itu pribadi, itu tentunya dengan konseling individual seperti yang kita lakukan seperti ini. Iya. Bertatap muka, saling berbagi, kita dengarkan aspirasi anak itu semuanya. Nanti kita berikan, arahkan anak itu layanan-layanan apa aja solusi yang bisa diterimanya. Kalau sifatnya universal atau menyeluruh lah gitu, bisa kita lakukan dengan bimbingan kelompok, atau kalau bisa membahas satu permasalahan dan kita bisa mengajak anak itu semuanya dalam satu permasalahan tersebut dan mencarikan solusinya sama-sama, itu bisa kita lakukan di layanan kelompok. Dan ada pun informasi-informasi yang mungkin diperlukan di kelas besar, itu biasanya kayak kelas 12 contohnya, sosialisasi anak-anak yang ingin kuliah atau yang lulus SNBP. Itu diperlukan juga sosialisasi secara menyeluruh agar informasi tersebut bisa diterima semuanya, bisa semua menerima informasi tersebut. Jadi tidak ada anak yang tidak mendapat informasi atau tidak tahu informasi. Nah, tidak ada yang seperti itu. Nah, itulah kira-kira layanan. Biasanya di SMA ini metode apa yang biasanya yang digunakan dalam memberikan layanan BK kepada siswa di SMA ini? Ya, metodenya itu ada beberapa. Maksudnya itu adalah layanan individual. Layanan individual ini seperti yang Bapak bilang tadi juga, anak itu sifatnya ya pribadi ya. Iya. Ya, maksud sifatnya pribadi itu mungkin tidak bisa diketahui oleh orang lain. Iya. Dan ini masalahnya itu lebih urgent. Jadi kita memerlukan juga ruangan di mana kita bisa berbicara, anak itu bisa terbuka lepas kepada kita, sehingga dia membicarakan permasalahan itu semuanya keluar, sehingga kita pun bisa menanggapi dan memberikan saran, arahan. Bahkan dengan metode ini, dengan individual ini, bisa membuat anak itu menangis karena dia terlarut dengan masalah-masalahnya. Dia sehingga menangis, dan itu tuh tidak semata-mata kita hanya mendengarkannya saja. Tentu kita minta persetujuannya. Kalau dia ingin kita memberikan saran, kita berikan saran. Namun ada juga beberapa anak, kadang dia hanya butuh tempat cerita. Terus seperti yang Bapak bilang tadi juga, ada juga metodenya itu layanan kelompok. Layanan kelompok ini kan membahas satu kasus atau permasalahan. Misalnya bullying, misalnya kita angkat masalah bullying. Jadi dari masalah bullying ini kita tanya, kan dari layanan kelompok itu, konseling kelompok itu ada 8 orang sampai 10 orang. Jadi di antara 8 atau 10 orang itu kita cari siapa yang menjadi dia pernah mengalami bullying tersebut, kita angkat lah itu. Nanti dia disuruh dia cerita apa yang dialami. Nah, nanti kita minta respon dari kawan-kawannya. Gimana apa bullying itu terlebih dahulu, gimana cara pencegahannya, bagaimana cara kita bisa melawan bullying itu agar tidak terjadi. Nah, ada juga yang bimbingan kelompok tadi. Bimbingan kelompok itu adalah suatu hal yang
kita angkat kesepakatan bersama, tidak perlu permasalahan di dalam kelompok, tapi topik yang bisa kita ambil lebih baik itu topik bebas ataupun topik yang kita tetapkan sebagai pemimpin kelompoknya. Itu nanti akan dibahas juga sama-sama, dan ini sifatnya boleh umum saja, ya umum saja. Jadi sehingga dengan hal-hal demikian, metode demikian tergantung tempat dan situasinya. Nah, apakah ada kolaborasi antara Bapak dengan guru mata pelajaran dan wali kelas dalam menangani masalah siswa? kalau hal demikian itu sangat diperlukan. Berarti kolaborasi ya. Kolaborasi. Malah di sekarang kurikulum 2000 Merdeka ini sangat diharapkan kolaborasi tersebut. Jangankan BK dengan guru mapel dengan guru mapel pun itu sekarang berkolaborasi. Contohnya dengan guru IPA, dengan matematik itu juga perlu kolaborasi. Apalagi kita guru BK. Sebab BK ini kita bersangkutan dengan seluruh guru mapel. Anak ini belajar seluruh mata pelajaran, ya kan? Iya. Sementara BK sendiri masuk kelas itu hanya 1 jam. Jadi dari mana kita tahu perilaku anak ini, ya kan? Kalau tidak dari guru mapel. Tentunya itu sangat terjadi ya kolaborasi tersebut, karena kita sendiri guru BK selain mengetahui langsung bagaimana anak ini berproses belajar, bagaimana kehadirannya, bagaimana cara dia menyikapi teman-temannya, itu dari guru mapel sangat terbantu sekali. Terus kalau dengan walas, ibaratnya walas itu juga memiliki catatan tersendiri anaknya. Jadi kita juga terbantu dengan walas. Ada begitu pun dengan walas juga sering menanyakan apa saja permasalahan yang pernah anaknya ini alami. Jadi kadang seperti ini situasinya. Terkadang anak ini datang dengan sendirinya ke ruang BK ini ingin bercerita tanpa diketahui oleh walas ataupun guru mapelnya, ya. Karena dia merasa dekat atau merasa lebih percaya. Jadi dia datang ke sini sehingga hal-hal yang mungkin guru walas tidak tahu, BK tahu, di situ akan diceritakan, tapi tergantung kesepakatan. Kalau kesepakatan kita sama anak yang datang ke ruang BK ini tidak ingin diceritakan ke siapapun, itu kita BK tidak akan menceritakan. Tapi kalau hal yang sifat-sifatnya seperti dia terkendala dengan teman-temannya, terkendala dengan belajar, itu baru kita kolaborasikan dengan guru mapel atau walasnya sendiri, sehingga tujuan kita untuk membina anak tersebut sehingga tercapai akhirnya anak bisa menemukan jalan keluar masalahnya dengan cepat dan efektif. Yang apa saja kendala yang biasanya Bapak hadapi dalam memberikan layanan BK kepada siswa? Kendala, kalau kita membahas tentang kendala, tentu pasti ada ya, karena tidak semua anak yang terbuka atau ingin bercerita langsung. Oleh kita harus menggali-galinya, harus menanya-nanyakan kepada teman-temannya, mencari informasi. Ya kendalanya itu ya karena ketidakterbukaan tadi lah, ya. Sehingga kadang kita melihat anak ini seperti kata orang kan banyak tuh, menjudge a book by its cover. Ya banyak anak-anak ini yang tampangnya baik-baik aja, ternyata dia bisa dikatakan kurang baik lah etikanya, atau sebaliknya ada anak yang kurang baik tampilannya, ada yang bisa dikatakan dia acak-acakan lah datang ke sekolah, tapi ternyata dia yang lebih sopan daripada anak-anak yang tadi tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali informasi-informasi. Jadi kesulitannya itu mencari informasi, mencari hal-hal yang berkaitan dengan anak yang tidak terbuka. Ya, gitu. Apa rencana Bapak ke depannya untuk meningkatkan kualitas layanan BK di SMA Gunung Kawah?
Ya, kalau rencana meningkatkan kualitas ini mungkin akan lebih memvalidasi data-data yang ada ya. Karena bisa dilihat untuk sekarang mungkin kita kurang maksimal dalam memvalidasi data-data yang dimiliki. Contoh anak-anak yang kurang mampu atau yang memerlukan beasiswa mungkin tidak semuanya yang bisa tercakupi. Kadang ada juga yang sudah tercakupi, tapi ada juga yang lebih dari itu yang harus bisa menerima, Lebih membutuhkan. yang lebih membutuhkan. Jadi mungkin untuk itu sangat diperlukan lagi validasi yang lebih besar, yang lebih akurat, dan mengupayakan bagaimana anak-anak kita ini bisa terbuka atau menjadikan BK ini wadah untuk bersahabat, bukan tempat untuk ditakuti gitu. Nah, mungkin itu yang harus diperhatikan juga langkah-langkahnya yang saya rasa mungkin anak-anak itu ke sini, Bapak rasa anak-anak itu ke ruang BK ini takut karena menganggap BK ini tempat bermasalah. Karena selama ini yang kedatangan sini memang orang-orang bermasalah. Karena tidak dipungkiri juga tidak ada wadah lagi yang bisa memfasilitasi anak-anak bermasalah itu. Kadang guru magang juga ada yang tidak kasih aja ke BK, kasih aja ke BK. Kadang ada juga yang begitu. Cuma harus ada wadah untuk bersahabat atau membuat hal yang lebih menarik lagi di BK ini, sehingga anak datang ke BK mau bercerita, mau berbagi, Lebih mudah ya terbukanya. lebih mudah terbuka. Tapi intinya itu keterbukaan anak sangat dibutuhkan untuk kelancaran kita. Begitu juga kita dengan kita orang BK, guru BK juga harus lebih dalam lagi menggali anak, lebih mengenali anak lagi. Sebab ya kita ibaratnya satu orang guru BK mengenali berapa anak itu. Satu kelas 36 dikali kita ada 6 kelas, nah, berapa lah totalnya itu mana. Jadi waktunya sendiri tidak cukup. Jujur saja masuk ke dalam kelas 1 jam itu masalah belum maksimal. Belum maksimal ya. 1 jam mata pelajaran kan hanya 40 sampai 45 menit. Jadi itu baru kita untuk mengenal secara umum aja karena itu udah habis gitu. Jadi apalagi kalau kita mengenali anak satu persatu. Nah, gitu. Jadi kendalanya dan metode ke depan mungkin harus lebih memaksimalkan waktu, memaksimalkan peluang dan memberikan image yang bagus untuk BK ini agar anak-anak sendiri bisa dekat, bisa lebih mudah untuk bercerita Ya, dan terbuka. ini dari 3 pertanyaan ini sangat Iya. perlu kita Terima garap. kasih, Ya, Pak. Sudah pertanyaan menjawab pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau ditanya kenapa anak rasa malu dulu waktu kecil mungkin